Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Mari kita baca Bapak Ibu di Markus pasal 16 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita. Sesudah itu ketika mereka sedang duduk makan, dia tampak oleh mereka yang 11 itu, dan dia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Karena sekalipun melihat dia sudah dibangkitkan, mereka tidak percaya. Itulah Bapak Ibu para murid yang 11 waktu itu, mereka sedang dalam keadaan berkabung, mereka sedang berduka karena mereka melihat satu kenyataan, guru dan Tuhan mereka yang mereka harapkan untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi raja atas orang Israel, ternyata sudah mati. Mereka meratapi kematian Tuhan Yesus Hamasiah. Dan sayangnya saudara, ketika bahkan mereka sudah melihat Yesus sudah dibangkitkan dan sudah tampak di antara mereka, mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka masih mengeraskan hatinya, untuk itu mereka dicela oleh Tuhan Yesus tadi. Mari kita baca ayat 9 sampai dengan ayat 11 dari kitab yang sama, yaitu Markus pasal yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita. Dan pada pagi pertama pekan itu setelah bangkit, dia tampak pertama-tama oleh Maria dari Magdala, yang daripadanya dia pernah mengusir 7 roh jahat. Seraya pergi, wanita itu menceritakan kepada mereka yang pernah bersama dia, yang sedang berkabung dan menangis. Dan setelah mendengar bahwa dia hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat ini sangat jelas, mereka tidak percaya mendengarkan kesaksian dari Maria bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Saya akan lanjutkan lagi di ayat 12 dan 13. Dan setelah itu dia tampak dengan rupa yang berbeda oleh 2 orang dari antara mereka yang sedang berjalan menuju ke sebuah desa. Dan setelah pergi mereka bercerita kepada yang lain dan mereka pun tidak percaya akan hal itu. 2 orang tadi yang sudah bertemu dengan Yesus dan sudah memahami, mengetahui bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan, ketika mereka menemui para murid yang 11, maka 11 murid itu pun tetap tidak percaya kepada 2 orang tadi. Dan kita melihat di ayat 14 tadi, ketika Tuhan Yesus bahkan menemui mereka di ruangan ketika mereka sedang makan, mereka pun tetap tidak percaya. Mereka mengeraskan hatinya tentang kebangkitan Yesus Hamasiah. Para murid waktu itu masih belum ingat saudara akan apa yang sudah sering disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa Tuhan Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa, bahwa Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan dan kematian. Namun pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Mereka lupa akan perkataan Yesus yang sudah sering dikatakan kepada mereka. Dan kalau 11 murid yang sedang berkabung tadi masih sulit percaya kepada Yesus, masih sulit percaya akan kuasa perkataan Yesus, masih sulit untuk percaya akan janji Tuhan Yesus. Kadangkala seperti itulah juga kita Bapak Ibu, bahwa kita ini sulit percaya akan kuasa Tuhan. Bahwa kadangkala kita ini sulit untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Padahal Bapak Ibu, kita ini sudah sangat sering melihat dan mengalami kuasa Tuhan, kasih dan pemeliharaannya kepada kita. Tetapi saat kita menghadapi persoalan berat, ketika kita mengalami situasi dan kondisi yang kita tidak harapkan, kita mendadak lupa akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sudah pernah berlaku atas kita dan sebetulnya masih akan terus berlaku atas kita. Persis seperti para murid tadi yang 11 dan juga bahkan persis seperti orang-orang Israel yang sudah dibawa keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang berkuasa, dengan tangannya yang teracung, dengan mereka melihat 10 tulah yang menimpa orang-orang Mesir, tetapi mereka tidak mengalami tulah tersebut. Dengan mereka ini berjalan di tengah laut yang kering, yang tengah laut tersebut dibelah airnya, mereka bisa menyeberanginya, tetapi mereka tetap saja masih takut
ketika menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Mereka masih saja bersungut-sungut dan justru ingin kembali ke Mesir. Mereka justru berpikir yang negatif bahwa Mose atau Musa membawa mereka keluar dari Mesir supaya mereka mati kehausan dan kelaparan di padang pasir. Atau supaya mereka mati oleh pedang musuh. Itulah pikiran negatif mereka, saudara. Mereka lupa dan tidak percaya bahwa mereka dibawa keluar dari Mesir supaya mereka tidak terus ditindas. Supaya mereka ini bisa menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, supaya diberikan kepada keturunan leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka lupa itu, saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus HaMasiah, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus harus terus ada di dalam hati kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus harus terus ada di dalam pikiran kita dan dalam segenap aspek kehidupan kita. Kita harus percaya akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan janji-janjinya kepada kita sebagai umat kepunyaannya. Mari kita lihat Bapak Ibu di Markus pasal 6 ayat 5 sampai dengan 6. Kita akan memahami bahwa Tuhan Yesus tidak akan melakukan mujizat kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Kita akan lihat Markus pasal 6 ayat 5 sampai dengan 6. Dan dia tidak dapat melakukan mujizat apapun di sana kecuali kepada beberapa orang sakit. Dia menyembuhkan dengan menumpangkan tangan. Dan dia heran karena ketidakpercayaan mereka. Dan dia berkeliling dari desa ke desa seraya mengajar. Di ayat itu dikisahkan bahwa di Nazaret begitu banyak orang yang tidak percaya kepada Yesua. Karena mereka hanya melihat Yesua sebagai figur yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka hanya memandang Yesua sebagai anaknya Yosef si tukang kayu. Hanya itu yang mereka pandang Bapak Ibu. Maka Tuhan Yesua tidak melakukan mujizat banyak di sana, dan Tuhan Yesus hanya melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit saja yang percaya kepadanya. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya mengajak setiap kita supaya kita ini mengingat kembali betapa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan dan serta pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Mari ingat apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita di masa lalu. Dan kalau kita menghadapi persoalan berat pada hari-hari ini Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menolong kita di masa sekarang ini. Dan tentu juga di masa yang akan datang. Dia pasti memelihara dan menolong kita. Maka jangan takut, jangan khawatir saudara. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Jangan seperti 11 murid yang sedang menangisi kematian Yesua. Yang mereka sedang berkabung, mereka lupa dan tidak percaya bahwa Yesua sudah bangkit kembali. Bahkan ada di antara mereka waktu itu. Jangan seperti orang Israel yang sudah melihat dan mengalami kuasa Tuhan, mujizat dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Tetapi mereka seringkali masih suka bersungut-sungut. Mereka masih tidak percaya kepada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kitab suci kita katakan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Inilah yang saya sampaikan kepada kita pagi ini Bapak Ibu Saudara. Supaya kita semakin hari semakin percaya akan kuasa, akan kasih, akan penyertaan, akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus HaMasiah bagi kita semuanya. Salam semangat Bapak Saudara, Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.